Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shauma ramadhana shaumat wa ba'du syahran kamilan muwafiyah yasihu 20 ma'as samaniyah yabqa 'alaiha bihima yawmani wa lahuma shaumat bidaf'ataini salatatan bad'atan maniya asyar salatatan akhiraha kamushtahar fasuhamin hasnani summal jumlah syahrun tuyuqina bihi fisihah hadha idha lam ta'tadin kita'ah laylan wa illa fabi syahran intaha. Artinya telah diterangkan kemarin bahwa kewajiban mutahayyirah, kewajiban perempuan yang hukumnya yang keluar darah dan hukum darahnya dihukumi mutahayyirah, selain mutahayyirah mempunyai kewajiban sholat dan sebelum sholat harus mandi dulu setiap sebelum sholat fardu. Jika lupa pada waktu mampetnya kebiasaan haidnya, lupa waktu mampetnya kebiasaan haid yang telah dialami, maka wajib adu setiap akan melakukan sholat fardu. Selain itu, kewajiban mutahayyirah juga wajib melakukan puasa ketika bulan Ramadan. Tetapi sekarang perbedaan puasa mutahayyirah adalah jika melakukan puasa di bulan Ramadan penuh dan dia ingat bahwa kebiasaan haidnya yang dialami biasanya haid di waktu siang, ataupun perempuan tersebut tidak ingat sama sekali kebiasaan mampetnya, maka hukumnya dalam cara berpuasa itu sama halnya dengan yang biasa mampet haid di waktu siang. Jadi gini ya, cara puasa mutahayyirah ini beda antara cara puasanya, selain memang beda dengan cara puasanya orang biasa, orang yang tidak mutahayyirah, juga dalam puasa perempuan yang mutahayyirah itu beda antara perempuan yang biasa mampet di waktu siang dan yang biasa mampet di waktu malam. Jadi cara puasanya mutahayyirah itu ada dua hukum. Ada yang kalau biasa mampet di waktu siang, ada yang kalau biasa mampet di waktu malam. Dan jika lupa mampetnya kebiasaan haidnya itu siang atau malam, maka hukumnya disamakan dengan yang biasa mampet di waktu siang. Bagaimana kiat-kiat puasa yang berhubungan dengan puasanya mutahayyirah? Karena memang beda dengan puasanya perempuan yang tidak mutahayyirah. Perempuan yang mutahayyirah ketika melakukan puasa 1 bulan, kan bulan Ramadan itu ada 30 hari. Ada 30 hari dalam sebulan ya, kadang 29 hari. Tapi sekarang saya akan menerangkan yang 30 hari. Di dalam bulan Ramadan ada puasa 30 hari. Maka ketika perempuan mutahayyirah itu melakukan puasa 30 hari yang nyata sah, ini tetap wajib puasa 30 hari, tapi yang nyata sah hanya 14 hari kalau biasa mampet di waktu siang. Maka yang kalau puasa 30 hari, maka yang nyata sah adalah 14 hari. Kenapa?
Karena kalau perempuan ini kan mutakhirah memang hukumnya itu ruwet. Karena apa? Karena perempuan mutakhirah itu tidak ingat sama sekali kebiasaan yang telah dialami. Maka sepanjang waktunya dia keluar darah, itu semuanya membingungkan. Makanya dinamakan mutakhirah, artinya mutakhirah itu memang bingung. Bingung. Kata saya kemarin harus mencatat semua pengalaman-pengalaman keluar darah yang kita alami. Jadi kalau berpuasa 30 hari, melakukan puasa 30 hari, perempuan mutakhirah yang biasa mempet di waktu siang, maka yang nyata sah hanya 14 hari. Yang 16 hari itu tidak sah, tapi tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa, tapi yang nyata sah hanya 14 hari. 16 harinya itu tidak sah. Nanti saya akan terangkan langsung rumusnya saja setelah ini. Kenapa perempuan mutakhirah yang mempet di waktu siang jika melakukan puasa 30 hari itu yang nyata sah hanya 14 hari? Karena jika perempuan tersebut, ini kemungkinan semuanya kemungkinan, karena mutakhirah memang bingung. Karena jika perempuan mutakhirah tersebut biasanya mulai keluar darah dari tanggal 1, maka 15 hari jika biasa mempersiap pertengahan tanggal 1, maka 15 hari pada pertengahan tanggal 16. Maka mampetnya dari pertengahan tanggal 16. 1, 2, 3, ya 16 hari ini nyata tidak sah. Gitu punya. Tidak sah, puasa yang dilakukan tidak sah. Tetapi tetap wajib melakukan puasa. Karena jika perempuan tersebut mulai keluar darah dari tanggal 1, kemungkinan kalau dimulai dari tanggal 1, maka 15 hari di pertengahan tanggal 16. Jadi 16 hari ini nyata tidak sah. Di tanggal 17 sampai tanggal 30 ini nyata sah. Jadi kalau biasa mampet di waktu siang, jika melakukan puasa 30 hari, yang nyata sah adalah 14 hari. Karena seperti ini, karena misal mulai hit dari tanggal 1, maka mampetnya di tanggal 16. Maka mampetnya pertengahan tanggal 16. Maka 16 hari ini semuanya tidak sah. Yang sah 14 hari. Jadi ini di bulan Ramadan, perempuan mutakhirah yang melakukan puasa 1 bulan penuh, maka yang nyata sah hanya 14 hari. Karena bulan Ramadan ada 30 hari, dan di bulan Syawal di tanggal 1-nya haram puasa. Karena di bulan Syawal itu di hari Lebaran hukumnya melakukan puasa itu haram puasa. Maka pasti perempuan tersebut di bulan Syawalnya mulai puasa lagi dari tanggal 2 sampai tanggal 1 bulan Zulqa'dah. Jadi harus puasa lagi 30 hari. Karena kan di bulan Ramadan ada 30 hari. Ini sudah mempunyai puasa sah 14 hari. Maka masih kurang 16 hari.
Jadi untuk melengkapi yang 16 hari ini, puasa lagi di bulan Syawal dari tanggal 2 sampai tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Tetap 30 hari puasa yang dilakukan oleh mutahayyirah, yang nyata sah hanya 14 hari dan yang tidak sah 16 hari. Tapi karena sudah 2 bulan yang melakukan puasa, maka sekarang jumlahnya sudah 14 tambah 14 berarti 28 hari. 28 hari. Karena puasanya 30 hari di bulan Ramadan, maka yang akan sempurna 30 hari masih kurang 2 hari. Masih kurang 2 hari. Jadi untuk menyempurnakan yang 2 hari ini, ini yang sulit. Artinya yang pokoknya ini hukum-hukum mutahayyirah itu aneh. Kalau kalau bagi umum itu kenapa begitu? Ya harusnya karena memang harus begitu. Ini karena misalnya dari pertengahan tanggal 1 mampirnya ke pertengahan tanggal 16, maka 16 hari tidak sah. Baru 14 harinya sah. Sekarang untuk menyempurnakan yang 2 hari, mutahayyirah ini bukan harus puasa 2 hari, bukan langsung puasa 2 hari, bukan, tapi harus dengan cara 2 tambah 16 sama dengan 16, 17, 18 sama dengan 18. Maka cara mengkodok yang 2 hari adalah menghitung dulu 2 tambah 16 sama dengan 18. Setelah itu kita ini ya, dari bulan Dzulqa'dah ini berarti ke bulan Dzulhijjah. Ini tanggal 2. Ini mulainya dari tanggal 2 karena tanggal 1-nya ini untuk menyempurnakan 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Ini tanggal di bulan Dzulhijjah dari tanggal 2 berarti mulai bisa mengkodok kekurangan yang 2 hari. Caranya adalah 2 tambah 16 sama dengan 18. Ini 18 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 2 tambah 16 sama dengan 18. Maka hitungan 18 ini. Bagaimana cara mengkodok puasa yang 2 hari? Ialah setelah 2 tambah 16 sama dengan 18, kita mempunyai hitungan 18 hari. Cara mengkodok puasanya adalah puasa 2 hari di awal hitungan 18 hari ditambah 1 hari, dan di terakhir dari hitungan 18 hari juga puasa 2 hari ditambah 1 hari. Jadi begini cara mengkodok puasa yang 2 hari. Karena apa? Karena misal perempuan mutahayyirah tersebut permulaan haidnya di pertengahan tanggal 2, maka 15 hari ke pertengahan tanggal 17. Maka semua ini puasanya batal, yang sahnya 18 sama 19. Sama, misal mulai dari tanggal 13, maka 15 hari ke tanggal 18. Maka semuanya ini batal. Yang sah hanya tanggal 19 sama tanggal 2. Pokoknya ini. Langsung saja kita ke rumus-rumusnya ya.
Nah, memang kodok puasa mutakhirah ini tidak masuk akal, bisa jadi dikatakan tidak masuk akal bagi para pemula. Tapi sebenarnya ya kalau apa sudah begini sudah masuk akal, karena perempuan mutakhirah itu kan bingung, dia tidak ingat sama sekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah dia lalui. Jadi perempuan mutakhirah, kodok puasa perempuan mutakhirah jika mampet di waktu siang, maka 30 hari puasanya yang nyata sah 14 hari. 14 hari ya. Jadi mungkin nanti saya akan tulis di layar saja begini. Jika perempuan mutakhirah itu biasa mampet di waktu siang, maka yang nyata sah kalau puasa 30 hari adalah 14 hari. Jika biasa mampet di waktu malam, kalau puasa 30 hari, ini yang waktu malam dulu ya, maka yang nyata sah 15 hari. Mampet di waktu malam, maka yang nyata sah 15 hari. Jadi kalau biasa mampet di waktu malam, setelah puasa Ramadan 30 hari, yang nyata sah 15 hari. Berarti kurang 15 hari lagi. Terus di bulan Dzulqa'dah puasa lagi 30 hari, yang nyata sah 15 hari lagi. Nah, maka 15 tambah 15 sudah 30. Jadi kalau biasa mampet di waktu malam, di bulan Ramadan ini sudah tidak usah nambah lagi, karena sudah 30 hari jumlahnya. Sekarang jika mutakhirah mempunyai kodok puasa, jika perempuan mutakhirah yang biasa mampet di waktu siang mempunyai kodok puasa 14 hari ke atas, 14 hari sampai 30 hari, maka harus melakukan puasa. Ini sudah kesimpulan ya. Jika mutakhirah yang biasa mampet di waktu siang itu mempunyai kodok puasa 14 hari ke atas sampai 30 hari, maka harus melakukan puasa 30 hari dan yang nyata sah 14 hari. Jika mempunyai kodok puasa di bawah 14 hari, 1 hari sampai 13 hari, maka cara mengkodok puasanya adalah dengan kodean puasanya. Misal punya sisanya tinggal 2, itu gimana aja 2 hari kayak tadi, 2 ditambah 16 sama dengan 18. Maka di awal hitungan 18 mengkodok puasa sebanyak hitungan kodaannya ditambah 1 hari. Ya tadi ya. 3, 4, 5. Sekarang saya menggunakan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka ini yang mampet 2 siang ya.
maka 2 ditambah 16 sama dengan 18. Cara kode puasanya, di awal 18 puasa sebanyak kodeannya ditambah 1 hari, di akhir 18 puasa sebanyak kodeannya ditambah 1 hari. Jadi cara kode puasa mutakhirah yang biasa mampir di waktu siang, jika 14 hari ke atas, artinya 14 sampai 30, maka wajib melakukan puasa 30 hari dan yang nyatasa 14 hari. Dan dari kekurangan yang 14 hari, artinya kalau mempunyai kodok puasa 1 hari sampai 13 hari, artinya di bawah 14 hari, maka caranya adalah dengan menambah kodok puasanya dengan 16 hari. Misal sekarang di 4, misal mempunyai kodok puasa 4 hari. 4 hari ini kan di bawah hitungan 14, maka 4 tambah 16 sama dengan 20. Maka caranya sama. Di awal hitungan 20, puasa sebanyak kodoan puasanya 4 hari, 1, 2, 3, 4 tambah 1, ini juga tambah 1. Jadi ini rumusnya. Jika mempunyai kodok puasa 14 hari ke atas, wajib puasa 1 bulan. Kalau mempunyai kodok puasa di bawah 14, artinya 1 sampai 13, maka banyak kodoannya itu jumlah kodoannya ditambah dengan 16, lalu dijumlah. Setelah dijumlah, puasa sebanyak kodoannya di awal hitungannya, puasa sebanyak kodoannya tambah 1 hari, juga di akhir hitungan jumlahnya ini puasa sebanyak kodanya ditambah 1 hari. Ini kalau biasa mampir di waktu siang. Kalau biasa mampir di waktu malam, maka yang nyata sah 15 hari kan. Jadi kalau mempunyai kodan puasa 15 hari ke atas, 15 sampai 30, maka harus kodok puasa 30 hari dan yang nyata sah 15 hari. Kalau mempunyai kodok di bawah 15 hari, tanggal 14 sampai tanggal 30, salah. Tanggal apa? Kalau mempunyai kodok puasa dari 1 hari sampai 14, artinya di bawah 15 hari. Karena nyata sah kalau biasa mampir di waktu malam kan, siang, malam. Kalau biasa mampir di waktu malam kan yang nyata sah itu 15 hari. Maka kalau mempunyai kodan puasa 15 hari ke atas, wajib puasa 30 hari dan yang nyata sah 15 hari. Kalau di bawah 15 hari, 1 sampai tanggal 14, sama dengan cara yang ini. Misal mempunyai kodok puasa 1 hari, biasa mampir di waktu malam, maka 1 tambah 16 sama dengan 17. Perbedaannya adalah kalau biasa mampir di waktu malam dan sama 1 sampai tambah 16 sama dengan 17, maka di awal hitungan 17 hari puasa 1 hari. Di akhir hitungan 17 hari puasa juga 1 hari. Dan nambah 1 hari di antara pertama atau terakhir. Misal di sini tanggal 1 dan tanggal 2, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Karena perempuan tersebut jika mulai haid dari tanggal 1, maka
Jika mulai haid dari tanggal 1, maka apa mampet di malam hari tanggal 16, maka yang nyetasnya tanggal 17. Artinya pokoknya ya, kalau kalau biasa mampet di waktu malam banyak kodok puasa ditambah 16 lalu dijumlah, dan setelah dijumlah di awal jumlahnya puasa sebanyak kodaannya, dan di akhir puasa sebanyak kodaannya, dan nambah 1 hari di awal atau di akhir. Kalau tadi kan nambah 1 hari di awal dan akhir. Kalau malam nambah 1 hari di awal atau nambah 1 hari di akhir, bukan dua-duanya. Kalau siang wajib nambah 1 hari dari banyaknya kodaannya di awal dan di akhir. Itu rumus dari kodok puasa di puasa mutahiroh. Dan ini berlaku kalau mengkodok puasa di waktu mutahiroh. Kalau mengkodok puasa sudah tidak mutahiroh, maka langsung seperti puasa yang biasa. Kalau mempunyai kodok puasa 30 hari, ya langsung mengkodok puasa 30 hari. Kalau mempunyai kodok puasa 29 hari, ya 29 hari, seperti itu seterusnya. Ini yang begitu hukumnya, caranya kalau mengkodok puasa di waktu mutahiroh. Lebih enak mengkodok puasa kalau sudah tidak mutahiroh ya. Iya, kalau darahnya mampet. Kalau darahnya memang tidak mampet, karena memang ada riwayat dari seorang perempuan yang bertahun-tahun dia mengalami mutahiroh karena darahnya terus menerus. Jadi seperti ini caranya. Kalau kita nunggu mampet, misal kalau perempuan mutahiroh nunggu mampetnya darah dulu, yang akan mengkodok takutnya umurnya tidak sampai gitu. Jadi saran saya lah, diulang kembali bahwa harus mencatat semua pengalaman keluar darah yang telah dialami agar tidak menjadi seperti ini. Ini kodok puasa. Wa in taqatta'a ada mustihadah lam yajibil usuli kulli fardha balin kafan qita'u fardaini yajibu tidak ini. Artinya kalau darahnya perempuan mutahayyirah itu putus-putus, kadang keluar darah, kadang tidak keluar darah, dan waktu putusnya darah itu cukup dalam 2 fardu, maka cukup mandi untuk fardu yang awal saja, dan fardu yang kedua cukup wudu. Misal ya, perempuan mutahayyirah kan biasanya wajib adus setiap akan melakukan sholat fardu. Tetapi kalau perempuan mutahayyirah tersebut sudah melakukan adus waktu mau sholat duhur, ternyata darahnya itu mampet, itu putus, tidak keluar darah lagi sampai asar, maka asar itu tidak wajib adus lagi, cukup wudu tidak dan cukup adus yang dilakukan duhur bisa dilakukan untuk melaksanakan sholat asar juga, karena perempuan tersebut memang tidak keluar darah lagi setelah melakukan sholat duhur. Jadi perempuan yang mutahayyirah yang awalnya wajib adus setiap akan melakukan sholat fardu, jika darahnya putus-putus, mampet, dan mencukupi 2 fardu, maka cukup mandi wajib adus di fardu yang awal saja, di duhur saja. Yang asar sudah tidak perlu, karena cukup mandi yang dilakukan di waktu sholat duhur.